Saya mengalami sesuatu kalau untuk bernafas tidak bisa lega. 8 sampai 10 tahun saya mengalami seperti ini. Apalagi kalau kena AC, saya nggak bisa. Kena AC terlalu lama langsung rasanya saya sesak. Dari semua dokter itu akhirnya mengatakan bahwa saya alergi dan tidak pernah bisa disembuhkan. Oke, selamat siang Bu Meta. Ya, selamat siang Pak. Terima kasih waktunya. Ya. Saya dengar Ibu ada testimoni yang sangat bagus untuk produk KK. Ada banget. Oke, ya. Boleh cerita nggak pengalaman Ibu? Boleh. Sakitnya apa sebelum ketemu KK? Kendalanya? Sebenarnya saya sudah bertahun-tahun ngerasain sakit ini. Dan bagi saya sangat menyiksa. Kenapa? Karena yang paling sangat menyiksa itu hobi saya nyanyi. Jadi saya nggak bisa bernyanyi. Nggak bisa bernyanyi karena sakit apa nih? Karena gini, di hidung saya ini, saya mengalami sesuatu, yaitu kalau untuk bernafas itu tidak bisa lega. Tidak bisa lega dan sudah bertahun-tahun saya diemin aja. Selama berapa tahun? Sudah lama sih. 8 sampai 10 tahun saya mengalami seperti ini. Kenapa Bu? Hidungnya nggak bisa apa? Mengganggu pernapasannya atau gimana? Apalagi kalau kena AC, saya nggak bisa. Kena AC terlalu lama langsung rasanya saya sesak. Kemudian? Nah, pada waktu itu saya ingat sekali, waktu itu saya pergi ke gereja. Pulang itu saya rasanya kayak apa ya, kesemutan. Kesemutan itu sampai ke kepala. Akhirnya kami panik. Terus saya dibawa ke rumah sakit. Dicek macam-macam. Nggak ada penyakitnya, terus suruh pulang. Setelah dicek nggak ada apa-apanya. Ya udah, kami pulang terus dikasih obat, tapi kok ternyata masih tetap saya ngalami seperti hal itu. Terus akhirnya saya cek ke spesialis jantung karena saya takut kalau ada apa-apa dengan jantung saya. Ternyata hasilnya bagus banget. Karena saya masih bisa olahraga dengan baik. Saya kan suka senam, suka nge-gym juga. Kalau ada apa-apa dengan jantung pasti saya nggak kuat ya. Treadmill juga nggak kuat. Saya treadmill aerobik juga. 1 jam orang teman-teman saya pada kehausan berhenti, ngos-ngosan saya nggak masalah. Cuman kok pernafasan saya seperti ini terus gitu. Terus akhirnya saya cek paru-paru. Paru-parunya juga bagus. No problem, nggak ada apa-apa. Terus kemudian beberapa kali saya ke pantai, cuman pengen hirup udaranya itu kan supaya seger. Terus akhirnya ke dokter juga, ke dokter spesialis juga. Dokter spesialis THT. Ya, dicek. Sinusitis enggak? Katanya kalau sinusitis itu pasti pusing. Ibu nggak pusing? Enggak, saya nggak pernah pusing. Kalau sinusitis kan pusing sebab ini apa namanya, kayak ada lendir atau nanah yang masuk ke kepala. Tapi saya nggak ngerasain seperti itu. Terus akhirnya saya dikasih obat lagi. Obatnya lumayan sih, sekali berobat itu sekitar 2,5 juta. Obatnya ya. Ya. Terus akhirnya saya disarankan ke teman saya dokter, kamu cari, ini ada dokter yang bagus banget, dia profesornya dokter, ya udah prakteknya di mana? Akhirnya saya nemui juga dokter itu di sebuah rumah sakit juga. Waktu itu kan karena ada BPJS ya, saya pakai BPJS, kok obatnya bagus. Terus akhirnya saya pindah dokter lagi, yang nggak BPJS, mahal biar, yang penting saya sehat. Itu tadi. Saya kaget banget nebus obatnya separuh, 2,5 juta itu separuh, berarti kan separuh 2,5. Ya udah, akhirnya dokternya ini terus setiap kali, beberapa kali ya saya ke dokter itu, dan ini saya sakit banget karena hidung saya harus dimasukin segala macam alat itu untuk mendeteksi apa-apa. Akhirnya sudah, kamu cek darah saja. Cek darah ada berapa ya, tuh kayak lebih dari 30 pokoknya. Dicekin, diambilin sini semua, ditetes-tetes gini. Akhirnya dokternya mengatakan alergi. Dan lucu, alergi saya tuh alergi coklat sama kopi plus nggak boleh makan udang. Padahal saya tuh nggak suka udang, tuh saya nggak suka, nggak pernah makan. Waktu itu kopi saya juga nggak pernah minum. Kan lucu, makanya saya kelebihan itu. Loh, ibu nggak makan tapi lalu saya heran. Terus akhirnya teman saya nyaranin lagi, wes kalau gitu kamu pindah dokter lagi di rumah sakit yang ini. Jadi beda-beda rumah sakit saya. Jadi ibu pindah-pindah dokter, hasilnya tidak sesuai yang Anda harapkan. Tapi dari semua dokter itu akhirnya mengatakan bahwa saya
alergi dan tidak pernah bisa disembuhkan. Alergi dan tidak bisa disembuhkan. Alergi itu nggak bisa disembuhkan. Dan Ibu kalau misalnya pas lagi kambuh itu gimana Ibu? Anda minum obat atau mesti pakai oksigen atau gimana? Saya sesak. Terus akhirnya itu efeknya kesesak. Kami beli tabung oksigen yang segini nih. Nah ini. Jadi kalau saya mau bepergian, itu pasti saya ngirup oksigen dulu 5 menit atau 10 menit. Oh. Habis itu sebelum badan saya rasanya enak. Hirup oksigen dulu. Ya, badan saya rasanya enak. Saya kirain Ibu beli lansel lalu oksigennya naruh di belakang disambung. Tapi pernah juga sih panik karena jadi setelah ke dokter itu memang saya kira saya asma atau apa, tapi ternyata enggak asma. Dan itu Ibu alami lebih kurang 8 tahun dan hidup dengan oksigen. Kalau mau pergi mesti hirup dulu. Kalau oksigennya itu enggak sampai 8 tahun sih. Itu cuman akhir-akhirnya saya karena malas minum obat. Oh. Saya akhirnya malas jadi minum Anda obat. Solusinya dengan oksigen. Ya, terus membantu Ibu. Membantu banget. Membantu jadi kalau mau tidur 5 sampai 10 menit biar nggak boros. Cuma agak repot ya? Agak repot ya? Iya, 5 atau 10 menit itu sebelum tidur pasti saya pakai oksigen. Saya tidur nyenyak, besok pagi bangun enak. Kalau mau pergi kayaknya lama, saya hirup oksigen lagi dulu gitu. Jadi kayaknya booster dulu nih sebelum berangkat ya? Iya, betul. Dan saya dengar-dengar sekarang udah bebas dari... Sudah saya kasihkan ke orang tabungnya. udah nggak hirup oksigen lagi? Kenapa Bu? Dari mana nih kok bisa ini? Pada waktu itu kan pandemi ya. Ya. Pandemi kan kebetulan saya punya bisnis konvensional dan bisnis konvensional saya jadi nggak jalan. Akhirnya saya mencari-cari bisnis apa yang bagus. Saya ingat kan saya emang suka bisnis multi level. Saya ingat apakah kita jalan keke aja ya. Terus saya cari. Jadi kalau orang mau bisnis biasanya kita dicari orang. Saya malah mencari orang. Anda yang mencari. Leader keke siapa yang menurut saya akhirnya saya ketemu teman ya udah akhirnya kami jalan keke dan di situ kok saya lihat ada produk bagus nih, produk detox. Kan kata dokter imun saya harus bagus supaya alergi saya nggak kambuh. Nah ini ada produk detox. Saya lihat kok ada Romil. Jadi kalau kita detox nomor 1 yang harus didetox itu usus kita dulu. Betul sekali. Sebab kalau usus kita bersih, pasti kita minum obat, makan apapun nutrisinya akan terserap dengan baik. Iya, betul. Adalah saya akhirnya waktu itu detox Romil dulu. Anda detox Romil dulu, kemudian? Setelah detox Romil, detox sel. Detox sel. Ya, katanya kan sel itu membentuk jaringan membentuk organ. Nah, padahal sel kita kan setiap 16 jam sekali pasti membelah diri. Betul. Ya akhirnya yaudahlah saya disaranin untuk minum SGF. Dan ternyata saya minum kayaknya yang 150 butir itu bagus, terus saya beli yang 600. Dan ngefek sih. Plus saya minum susu kolostrum. Katanya kan ada anti-inflamasinya untuk peradangan. Kan tadi dokter bilang kalau kamu capek, imunnya nurun, di sini pasti akan terjadi peradangan sehingga bengkak. Kalau bengkak, otomatis oksigen yang masuk sedikit. Kalau bengkak sakit nih? Sakit? Apa? Pedih. Jadi kena udara gini pedih. Pedih terus saya kayak ambil oksigen itu sulit banget gitu loh. Jadi Ibu tadi bilang udah nggak pakai oksigen dan udah sembuh. Ibu konsumsi Romil, SGF dan kolostrum itu dalam waktu berapa lama? Sampai kalau Romilnya saya cuma sebentar sih. Untuk awal detox? Kayaknya 1 bulan. Saya detox Romil. Yang rutin? Kalau rutin SGF sama susu kolostrum. Saya susu kolostrum sehari 2 kali. Pagi sama malam mau tidur saya minum susu kolostrum. Setelah makan apa sebelum makan? Biasanya saya kalau pagi itu kan saya nggak pernah sarapan nih. Sudah SGF kan. Nanti kemudian langsung setengah jam kemudian saya jeda kolostrum. Kalau mau tidur itu saya selalu minum susu kolostrum yang hangat-hangat gitu. Sampai saat kapan Ibu merasa, loh kok saya kan usah pakai oksigen lagi ya? Setelah konsumsi berapa lama SGF dan kolostrum? Itu kira-kira 1 bulan terus saya kok ngerasa enak. Terus saya nggak mau ketergantungan oksigen. Nah, kebetulan waktu itu karena COVID, semua orang juga kesulitan cari oksigen, malah tabung saya tak kasihkan ke orang. Udah. Kalau nggak ketemu mungkin saat itu Anda salah satu pencari oksigen yang susah karena zaman COVID ya. Dan saya senengnya itu selama COVID itu malah saya ketemu banyak orang positif. Itu kan belum ada vaksin. Saya harus ngantar SGF ke para pasien COVID.
Dan ternyata saya nggak flu sama sekali, nggak batuk, Waktu itu pilek. Anda sering ketemu orang yang COVID, Anda nggak kena? Enggak, sama sekali enggak. Padahal orangnya jelas-jelas positif. Jadi gini, ada satu rumah, bapaknya meninggal karena COVID. Istrinya sama anaknya kena. Terus telepon saya harus minum vitamin apa. Langsung saya kasih super green food, Piruesi, plus susu kolostrum. Dan saya nganter sendiri di rumahnya. Dan saya ketemu orang itu. Dan Anda aman-aman aja selama saya aman, karena saya mikir gini, setelah ketemu orang itu, saya selalu pakai BMC nih. Jadi BMC saya sedot, saya gini kan. Saya yakin kalau ada virus bakteri kan pasti masuknya lewat hidung dulu. Nah, saya hirup BMC itu saya gini, saya hirup. Ini enak. Nah, ini kalau tadi aku ngirup virusnya dia, mati deh kena BMC. Pikir saya begitu. Berarti Ibu hanya dalam 1 bulan konsumsi awalnya Romil, detox, kemudian Anda mulai konsumsi SGF dan kolostrum, dalam waktu 1 bulan sudah terus lebih enak, lepas oksigen. Saya mikir gini, kalau 90 hari saya full minum tanpa berhenti, itu detox pasti akan bagus. Jadi memang saya sarankan ke teman-teman kalau mau detox, 90 hari jangan berhenti dulu. Kalau baru 30 hari kamu berhenti, terus kamu merasa nggak ngefek, kembali ke awal lagi. Harus 90 hari. Itu sih yang saya terapkan untuk tubuh saya dulu. Habis itu baru saya cerita ke teman-teman. Buat pesan buat teman-teman deh yang mungkin masih ragu atau masih ragu untuk coba, karena Ibu langsung pengalaman pribadi. Ada pesan apa nih buat teman-teman? Di samping saya ngerasa enak itu, kan saya suka nyanyi nih. Itu biasanya saya nggak bisa jangkau nada tinggi. Jadi meskipun ada gitu tuh saya nggak naik. Sekarang meskipun kadang-kadang memang masih ini ya teman-teman semua, kadang masih muncul karena kan ini namanya apa ya, bengkak, ada pembengkakan di sini, jadi memang nggak bisa sembuh ya. Jadi kalau pas capek bengkak. Tapi kalau dulu saya nggak bisa nyanyi. Sekarang nada tinggi pun nggak apa-apa. Misalkan sekali, kadang kan ada lagu nih yang harus 1 nafas. Dulu saya nggak bisa. Nggak kuat. Setelah SGF dan kolostrum kuat. Kayak dulu misalnya never ini sudah. Nanti ada waktu kita rekam Ibu ini. Kalau sekarang gara-gara Romil, SGF, susu kolostrum, mau oke aja. Good ya. Gitu, dan nafasnya udah nggak ngos-ngosan. Ini tadi mau dilanjutkan sampai ini pun masih tetap nafasnya ada. Kalau dulu ngobrol dikit ini udah. Yang paling menarik Ibu bisa capai nada yang tinggi, kemudian oksigen pun lepas. Ini sudah nggak bengkak. Dan lebih enak. Dan waktu konsumsi itu pun dalam waktu 1 bulan sudah ada perubahan yang signifikan. Ada perubahan, dan yang jelas 1 nggak mahal, 2 kita sehat, yang ketiga ginjal kita aman, karena tidak ada bahan-bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh. Sip. Inilah testimoni dari Ibu siapa? Bu Meta dari Jogja. Terima kasih. Semoga testimoni ini bisa membawa berkah untuk orang banyak. Amin. Sekali lagi, thank you dan sehat selalu. Terima kasih Pak.